Halo Indonesia. Oke, selamat datang di webinar Jalin Realty dan bersama saya Andi Irawan dan juga sebelah saya Pak Riki Irawan sebagai Senior Property Consultant of Jalin Realty International. Baik, sebelum saya memulai webinar kali ini, saya akan sedikit membagikan mengenai games untuk melatih fokus kita. Saya akan share videonya sebentar lagi. Halo Indonesia. Saya ingin Anda mengikuti games untuk melatih konsentrasi dan fokus Anda. Saya ingin Anda untuk menghitung berapa kali bola melakukan pantulan. Dan setiap kali bola menyentuh lantai, itu sudah dihitung 1 kali pantulan. Dan begitu pula seterusnya. Get ready. 3, 2, 1. Oke, jadi berapa kali bola melakukan pantulan? Jika Anda menjawab 30 kali, maka Anda benar. Kemudian, apa lagi yang Anda lihat? Apakah Anda melihat bola yang berubah bentuk? Apakah Anda memperhatikan warna latar belakang yang berubah? Mari kita putar ulang. Jika Anda melihat perubahan pada saat itu, apakah Anda masih bisa menghitung pantulan bola dengan benar? Apakah otak Anda mengambil begitu banyak informasi? Ketika Anda memperhatikan hal lain, maka Anda sudah tidak fokus dengan apa yang harus Anda lakukan di awal permainan tadi. Game sederhana ini membuktikan bahwa otak manusia memiliki batasan dalam melakukan sesuatu. Jadi, inti games kita hari ini adalah kita perlu memikirkan apa yang menjadi fokus kita dalam mengikuti webinar ini. Jangan sampai kesempatan atau peluang besar yang seharusnya Anda dapatkan terabaikan hanya karena Anda tidak fokus. Salam sukses. Ya. Bagaimana dengan game permainan tadi? Apakah lumayan menghibur? Jadi kita akan share bahwa otak kita memiliki batasan dalam melakukan sesuatu. Jadi yang terpenting adalah kita hanya bisa untuk fokus terhadap satu hal dibandingkan dengan lain hal. Baik, kemudian saya juga akan share pada hari ini mengenai what makes South Bank, Melbourne is a popular location for investment. Oke, saya akan membahas pada hari ini mengenai why Jalin Realty, ya kan? Jadi ada bilang kalau misalkan jika tidak kenal maka tak sayang, maka saya akan sedikit share mengenai Jalin Realty Internasional. Kemudian saya juga akan membagikan mengenai South Bank di Melbourne, kemudian akan lebih spesifik lagi menuju ke proyeknya, yaitu Melbourne Square Project. Kemudian kita juga akan membahas mengenai return of investment dari property investment di Australia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah incentive only for today. Baik, di sini saya akan share mengenai Jalin Realty International, which is an end-to-end solution. Pengertiannya apa? Jadi kalau kita bisa lihat dari gambar ini adalah mulai dari kita pilih project, dari project procurement,
sampai dengan kita memasarkan dengan marketing, kemudian kita bantu proses penjualan di sini, sampai juga nanti tahap settlement atau serah terima kunci, ya kan, dan tidak sampai selesai di serah terima saja, ya kan. Tetapi melalui proses dalam artian jika unit kita sudah selesai, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tinggal atau kita sebagai investor kita sewakan untuk mendapatkan income lagi? Kalau Anda bilang Anda akan sewakan, maka kita ada namanya property management. Property management di sini adalah departemen untuk menangani mengenai sewa menyewa di sini. Sewa menyewa di sini adalah mulai dari kita melakukan inspeksi, ya kan, sampai dengan sewa menyewa tersebut dan juga mengarah kepada sewa menyewa. Oke, saya mundur lagi ke belakang ya. Setelah property management, kita juga akan melakukan resell, penjualan. Maksudnya apa? Jika suatu waktu properti Anda di Australia itu ingin dijual kembali, kita akan bantu untuk proses penjualan kembali. Jadi dari mulai A sampai dengan Z. Baik, kemudian kita ada apa lagi? Kita ada Jalin Financial Solution. Jalin Financial Solution adalah pada saat kita mau serah terima, apakah kita ingin membayar dengan cash atau dengan pinjaman? Jika dengan pinjaman, maka kita ada salah satu departemen atau kita punya finance broker yang akan membantu Anda dalam mengajukan pinjaman. Mulai dari persiapan loan dokumen sampai dengan pengajuan pinjaman sampai nanti di approval. Nanti kita akan bantu step by step-nya dari sana. Oke, seperti yang our chairman kita katakan, Mr. Yan Chen, adalah our mission is making the world is our home. So, kita ada beberapa kantor Jalin Realty di beberapa negara. Kita ada di Melbourne, kita ada di Indonesia, kita juga ada di Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, dan Beijing. Ya, kekuatan kita adalah kita mempunyai beberapa office, ya kan, di beberapa negara. Kemudian rencana ke depan kita juga akan memperluas jaringan kita sampai dengan ke Inggris, Amerika, bahkan sampai ke Timur Tengah. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah our team kita di around the globe, ya kan. Ada tim kita di Australia, ada tim kita di Hong Kong, di Indonesia, Singapura, China, dan Malaysia. Dan ini adalah beberapa partner developer kita yang kita bekerja sama. Salah satu yang terbesar adalah Lendlease, Murphy, Fraser, OSK, dan lain sebagainya. Oke, sebentar lagi saya akan share mengenai Jalin Company Profile yang akan saya putar videonya sebentar lagi.总部位于澳大利亚墨尔本的嘉宁国际是一家专注于房地产服务的专业机构。创立至今的30多年来，嘉宁国际以德为本，以诚立身，辛勤耕耘，积累了丰富的房产物业投资经验，足迹遍布了澳大利亚、中国、新加坡、马来西亚、印尼、文莱和香港等国家和地区。30多年来，嘉宁始终坚持着公司的愿景与理念，以职业道德为价值观，帮助每一位客户成功置业澳洲。嘉联国际地产公司能从马来西亚、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚和中国持续成长30多年，是全靠
嘉陵长期坚持公司的理念和愿景而来。嘉陵是个专业的服务公司，我们的平台是通过房地产这个渠道，制造许多实际与可靠的机会，与大家分享，让大家生活变得更美好。 Our core values are derived from the word ethics, and we break it into excellence in performance, teamwork among our employees, honesty in our business dealings, integrity and innovation in our actions, commitment towards our work, and sincere relationship. Our family migrated to Australia in 1990. Since then, we bought many properties in Australia as well as overseas. We own our own building in our Australian office, our Kuala Lumpur office, as well as our Singapore office. We hope to bring our family and friends in China, our experience and expertise, so that everyone can prosper in this industry. Currently, we have 3 offices in China, Beijing, Shanghai, and Tianjin. We hope to work with our family and friends in China to expand our business throughout the whole big China. Thank you. 澳大利亚政治经济稳定，拥有得天独厚的自然资源，气候宜人，教育实力雄厚，吸引着越来越多的移民和海外学子。澳大利亚经济发达，文化多元，人口高度都市化，全国近1半人口生活在悉尼和墨尔本2大城市。全国多个城市被评为世界上最宜居的城市。嘉宁国际从事澳洲房产数十年，与澳洲数百家开发商均有着长期而稳定的友好合作。其代理的众多地产项目遍布悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸、珀斯等首府城市。优越的地段，舒适便捷的生活环境，具有竞争力的价格，每一个项目都经过筛选。成熟的团队和后期服务部门，也为嘉宁的客户提供了舒心的投资体验。I've known Ian Chen and the Jarlin Group now for probably close to 7 years. So my relationship with Jarlin has been very good. I've already experienced some success with Jarlin and the team in Singapore, Kuala Lumpur. So I'm very much looking forward to continuing the relationship with Jarlin Realty here at Lendlease. We've got some very exciting projects we're bringing to the market, and I look forward to working closely with the team in the coming months ahead. We've been working with Jarlin for over 7 years now, and we've always found that we've had a great working relationship with them. And Jarlin have sold properties for Mirvac in Singapore, Indonesia, KL and China. And the main reason why they are one of our key agent partners is because they're extremely efficient and professional and always offer the very best after-sales service to our customers. Hello, my name's Sam Taraschio and I'm the Managing Director of Salter Properties, and I'm very pleased to be providing this testimonial for Jarlin Realty. We've dealt with Jarlin for many years now. Salter is a large developer based in Melbourne, and we sell thousands of apartments every year. Jarlin assists us with our sales right throughout Southeast Asia. They have offices in China and in Malaysia, and in fact we share an office with Jarlin in Malaysia also. So we have a very strong working relationship, and they always do a fantastic job for us. I think it's important when you choose a company to go with. I think that you share the same values, and that's something that we feel weighed heavily on our decision to use Jarlin. They're highly committed to sales and after sales service, in terms of providing the right information to their clients, in terms of looking after the clients post-purchase, right into settlement, and really ensuring that it works. It's a mutually beneficial relationship for everyone involved. 客户的认可是对嘉宁最大的鼓励。每一位嘉宁人将始终坚持嘉宁的愿景与理念，不断提高自身专业水平和服务，助您更加安心地置业澳洲。嘉宁国际，圆您澳洲梦。We are Jarlin Melbourne. We are Jarlin Shanghai. We are Jarlin Beijing. We are Jarlin Singapore. We are Jarlin Jakarta. We are Jarlin Malaysia.
Oke, baik. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai Australia populasi di 2020 atau populasi di Australia 2020 ini. Bahwa sampai dengan bulan Juni 2020 itu ada kisaran sebesar 25.495. Seingat saya di bulan Mei kemarin 2020 itu hanya 244.000, 25.440.000. Berarti ada kenaikan dalam 1-2 bulan ini sebesar 40.000 penduduk di Australia keseluruhan ya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa state di Australia, kita bisa lihat ada di New South Wales, Victoria, Western Australia atau Perth atau dan Queensland. Sebagian besar itu di New South Wales dan yang kedua adalah Victoria. Tapi prediksi sampai dengan tahun 2026 Victoria akan menjadi nomor 1 kota dengan lebih banyak penduduknya. Di sini kita lihat median price untuk di Melbourne bahwa lebih ke arah city dan juga daerah South Bank, itu yang di daerah dengan warna lebih ke abu-abu gelap. Di sana itu kisaran harga dari 800.000 Aussie dollar sampai dengan 1 juta Aussie dollar. Atau mungkin yang untuk 3 bedroom ya kan itu kisaran antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta Aussie dollar. Dan kita lihat kalau di beberapa suburb masih kisaran di angka di 450.000 sampai dengan 500.000. Itu kebanyakan landed house. Mostly apartemen city dan South Bank dan beberapa suburb di mana ada beberapa universitas seperti di Monash Clayton atau Monash Coffee, di sana juga ada beberapa apartemen pilihan di sana. Baik. Saya akan sedikit share mengenai South Bank style. Ya, Pak. Mungkin Pak Riki bisa bantu mengenai South Bank lifestyle. Ya, bicara mengenai South Bank itu semua entertainment, semua di South Bank. Kayak Crown Casino Melbourne yang kita ketahui bersama itu ada di South Bank. Ya. Nah, jadi lokasinya kalau city itu kayak University, terus kayak restoran semua di city, tapi di South Bank itu semua entertainment, cafe, restoran, semua ada di South Bank. Dan jaraknya tidak terlalu jauh ya antara South Bank dengan CBD Melbourne. Kalau tuh kita bisa bilang hanya dibatasi oleh jembatan. Oleh Yarra River aja. Yarra River saja, betul. Jadi begitu nyebrang jembatan itu udah city. Iya, udah CBD Melbourne ya, gitu ya. Dan juga Crown Casino hanya walking distance di sana. Cuma 5 menit lah. Iya, 5 menit jalan. Ya. Baik, saya akan share mengenai suburb profile mengenai South Bank. Bahwa South Bank ini posisi ada di Yarra River, seberang dari CBD Melbourne. Kemudian di suburb ini seperti tadi Pak Riki bilang bahwa di sini banyak retail, restoran dan entertainment termasuk Crown Casino di sana. Kemudian dekat juga dengan employment center seperti ke CBD. Dari education kita bisa lihat di sini bahwa there is a University of Melbourne. Kita bisa ke University of Melbourne dengan menggunakan tram. Kita juga ada RMIT University dan juga Victoria University. Kemudian forecast population di South Bank itu di tahun 2021 itu akan bertambah menjadi 11.100 resident. Kemudian untuk tingkat person yang menyewa di sana kebanyakan adalah managers dan profesional, itu sebesar 63%. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau misalkan CBD apartemen, siapa sih yang sewa? Kebanyakan majority is mahasiswa. Tapi kalau di South Bank lebih ke arah manajer dan profesional yang sewa di sana. Kemudian saya akan share mengenai vacancy rate. Vacancy rate itu apa sih? Vacancy rate itu adalah tingkat kekosongan dari suatu apartemen.
Di mana kita bisa lihat di sini bahwa di metro atau CBD itu vacancy rate sebesar 2,3%, tingkat kekosongannya. Sementara di regional seperti South Bank, Caulfield, Old Clayton itu sebesar 1,9%. Jadi jauh lebih rendah di suburb. Jadi jauh lebih rendah di suburb dibandingkan di city. Ya. Demografik di South Bank 21% kebanyakan profesional, 11% dari financial atau insurance, dan 9% hospitality. Kalau kita lihat dari ownership-nya, bahwa yang benar-benar memiliki apartemen tersebut hanya 16%. Dan sisanya 61% adalah yang menyewa. Jadi, kesempatan untuk investasi di South Bank sangat besar karena demand sangat tinggi di sana. Di sini kita bisa lihat lifestyle people South Bank, yaitu ada juga independent youth, ya kan, maturing established independence, itu sekitar 17,9%. Dan juga older independence yang lebih dari istilah kata populasi yang orang tua di sana itu tahun ke atas ya itu lebih rendah, 8,8%. Jadi di sini membuktikan bahwa suburb di sini itu kebanyakan populasi itu orang-orang yang masih aktif. Rental market di South Bank itu kita bisa lihat di sini adalah indicative gross rental yield-nya adalah 5% per tahun. Oke, sebentar lagi saya akan share mengenai project Melbourne Square di South Bank, di mana project ini kalau kita bilang seperti one stop, di mana di sini terdapat seperti cafe resto, retail juga sudah ada untuk kita ke supermarket, dan juga children care. Jadi kalau saya sering dengar bahwa jika seseorang sewa di unit tersebut, bahwa dia akan bisa bekerja dengan santai. Karena apa? Karena dia bisa menitipkan anaknya di children care, kemudian dia bekerja atau dia shopping, kemudian dia kembali lagi, ya kan? Jadi anaknya tidak terlantar gitu saja. Sebentar lagi saya akan share video. Kemudian untuk Melbourne Square Project ini, saya akan memberikan waktu kepada Pak Riki untuk membicarakan lebih detail mengenai proyek ini. Melbourne Square offers an unprecedented array of amenity for its residents. It starts at the beautifully leafy green and tranquil public park upon arriving at Melbourne Square, with a bubbling water feature that calms the senses and large leafy trees. It's the perfect place to walk the dog or just lay out on the grass to catch some of that amazing north-facing sunshine. Inside Melbourne Square, we have so much to stay active and connected. Let's take a look.
One thing I like to do in the morning is to go to the gym, but most apartment buildings only ever provide the smallest, most token of gyms. This at Melbourne Square is a serious gym. This has a lot of proper equipment. Why would you keep your membership at the local gym? When you live in this building, you've got a world-class gym to work out at. Kick back and relax in this incredible 13-seat private cinema. Book it through concierge, watch the latest movie, the grand final, the Melbourne Cup, Formula One Grand Prix, whatever it happens to be. Anything special, book this out. This place is incredible. Welcome to the Residence Lounge, a beautiful, large space, smartly designed by the Car Design Group into intimate little zones. So lots of small groups can come and enjoy this space. The incredible pool or billiard table, a beautiful, enormous gas fireplace for the middle of Melbourne's winter, and a huge bar area, which will no doubt attract lots of residents on a Friday night. Welcome to the golf simulator room. Who would have thought in your own apartment building that you could come down and book out with a bunch of your mates and play some of the world's best golf courses? Not just a lot of fun, but actually meant to get your golf game better. Be the envy of your friends by hosting an incredible dinner party for 12 in this incredible private dining room. You book through the concierge down the front, just one of the many private dining rooms with a huge professional catering style kitchen connected to the dining space. What I can't show you just yet is the outdoor amenity that is currently being crafted by the team at Multiplex. Melbourne Square's podium, the bridge between the two towers, will feature what can only be termed a resort-style outdoor oasis. Premium owners at Melbourne Square are catered for with their extra level of private amenity. Featuring a stunning pool, gym, lounge and dining room, the views from these spaces are second to none. The first stage of Melbourne Square will finish in September of this year. There are still available very limited luxury 2 and 3 bedroom apartments. We ask that you call today for a private inspection of the physically completed product and of the display suite to select the right property for you. Baik, tadi kita sudah lihat mengenai Project Melbourne Square, ya kan? Di sana kita lihat ada banyak beberapa fasilitas, mulai dari pool, garden, dan juga tadi saya lihat juga ada mini theater dan juga games room untuk bermain golf. Gimana Pak Riki? Ya luar biasa fasilitasnya di Melbourne Square ini. Iya. Kemudian di sini kita juga mengikuti atau join pada saat launching Melbourne Square pada tahun 2017 ya. Di sini adalah awal pembukaan ya kan. Kemudian ini tim kita dari Melbourne, kita juga join ke sana juga, kita mengikuti acara pembukaan tersebut. Dan di sini kita juga melakukan expo di Grand Hyatt Kuala Lumpur, Malaysia. Di sini kita dari beberapa negara kita bergabung dalam satu event di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu kalau nggak salah pada tahun 2017 juga Pak Riki ya? Iya betul, 2017 dan animonya Kuala Lumpur begitu luar banyak biasa sekali yang hadir di acara itu. Kita lakukan pada hari Sabtu dan Minggu dan crowd-nya luar biasa. Dan pada saat itu pun juga banyak sekali penjualan di sana. Ya, kemudian Pak Riki akan menjelaskan detail mengenai Project Melbourne Square dan juga menjelaskan bagaimana cara berinvestasi properti Australia. Silakan Pak Riki. Ya, terima kasih Pak Andi waktunya. Jadi kita lihat di gambar ini, Melbourne Square itu dia ada 2 tower. Tower yang pertama itu sebelah kiri pada gambar, dan sebelah kanan yang lebih pendek sedikit, 54 lantai, itu kita sebut dengan West Tower. Jadi ada East Tower dan West Tower. Ya, di East Tower kalau kita lihat ada bangunan di bagian tengahnya itu dia sedikit menjorok keluar seperti gambar berikut ini. Ya, ini sebelah kanan gambar ya.
itu fasilitasnya, fasilitas di lantai 54 pada East Tower. Jadi di East Tower dia ada dua lantai fasilitas, di lantai 8 dan lantai 54. Dan di West Tower hanya satu fasilitas, itu di lantai 8 saja. Namun kemudian residents yang tinggal di West Tower bisa ke East Tower, dan yang tinggal di East Tower juga bisa ke West Tower. Jadi dipakai bersama fasilitasnya. Jadi gedungnya ini kalau kita lihat fasadnya, ini it's very iconic building di Melbourne, ya, dan lokasinya pun itu di South Bank, yang dimana kita tahu Crown Casino itu tinggal jalan 5 menit aja ke Crown Casino. Terus kemudian kalau kita naik tram stop itu di mana, itu juga cuman sama, jadi Crown Casino dia ada tram stop, kita cuman jalan 5 menit. Kalau ke Flinders mungkin naik tram 10 menit, Iya. udah sampai. Jadi lokasinya itu ya prime location sekali. Nah ini di mapnya ya, kita lihat lokasi Melbourne Square itu yang di tengah itu warna biru tua ya, yang sebelah kiri itu Crown Casino, terus ke sebelah kanan itu ada Royal Botanical Garden. Kalau kita jalan juga cuma 10 menit jalan kaki ke Royal Botanical Garden. Jadi antara pos ke 3000 di Melbourne dengan South Bank itu hanya dipisahkan oleh Yarra River. Jadi begitu kita nyebrang ke Flinders Street itu udah CBD, udah pos ke 3000 gitu. Berikutnya Melbourne Square ini merupakan master plan project, di mana kalau master plan project itu kita sangat confident sekali bahwa project ini ke Indonesia market. Karena apa? Begitu kita beli unit, kita sudah tahu facing north-nya apa, west-nya apa, east-nya apa, itu udah pasti nggak akan keblok. Kalau kita beli project yang bukan master plan, mungkin saat ini view-nya oke, tapi begitu dia 2 tahun tinggal di situ, tiba-tiba di sebelah bangun, wah, udah ketutupan view-nya. Benar Karena kita sekali. nggak tahu sebelah kanannya apa, nanti Iya. akan dibangun apa, Iya. depannya akan dibangun apa gitu. Jadi ini master plan project. Di depan East Tower dan West Tower itu ada taman yang begitu luas, jadi kita bisa jalan-jalan di sana, ya, bawa anak main-main di taman, ya. Sebelah kiri itu ada hotel, sebelah kanan ada office building. Ya, jadi semua sudah di daerah Melbourne Square, jadi nggak perlu kemana-mana lagi. Dan di bagian bawah daripada Melbourne Square itu sudah gabung bersama kita tenan Woolworths. Jadi kalau kita Supermarket, mau groceries tinggal turun ke bawah. Kalau kita mau kantor itu lebih dekat kemana-mana. Hotel pun kalau kita ada family, ya kita tinggalin di hotel sebelah, tinggal jalan aja udah sampai gitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan juga Pak Riki ya, bahwa Iya. di sini seperti one stop ya, di mana ada juga One stop hotel, living. Iya. ada juga istilah kata retail, cafe, ya kan, kemudian ada juga office building di sana, dan yang paling terpenting Pak Riki, ini ada taman yang begitu besar. Taman yang begitu besar untuk jogging area, untuk pedestrian juga bisa, ya kan, di sini. Ya, luas tamannya itu 3 hektar, Pak Andi. 3 hektar ya. Jadi di sini dalam artian kalau saya dan Pak Riki mungkin sudah bergelut di bidang properti Australia sejak tahun 2010. Atau kita bisa bilang kurang lebih udah 10 tahun lebih lah kita bergerak di bidang properti Australia. Dan biasanya semua unit atau apartemen di Australia itu di mana waterfront atau enggak garden view itu nilainya pasti lebih expensive, lebih mahal nanti untuk kita jual kembali. Betul Pak Riki ya? Lebih mudah untuk dijual juga. Lebih mudah untuk dijual dan, Dan lebih harganya convenient. ya betul. Untuk orang lokal di Melbourne, mereka lebih suka taman biasanya. Yes. Oke. Nah, berikut ini kita lihat yang di lantai dasarnya ya, di ground levelnya itu ada Woolworths yang tadi saya bilang sudah masuk jadi tenan kita. Kemudian kita lihat tamannya sebelah kanan pada gambar itu begitu luas. Kemudian kafe, ya, retail juga ada. Jadi mudah kita untuk belanja, shopping kebutuhan sehari-hari. Iya. Ya, ini sebelah kiri itu adalah West Tower, 52 lantai. Kemudian yang sebelah kanan itu West Tower, 67 lantai. Yang East Tower itu dia lebih tinggi, kemudian dia di lantai 8 di podium itu dia ada fasilitas. Kemudian yang di East Tower di lantai 54 itu ada
fasilitas juga. Dan di lantai 54 kita bisa melihat 360 derajat kota Melbourne. Jadi satu lantai 54 itu hanya untuk facilities. Begitu. Nah, ini yang di lantai 8. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu West Tower, ya, sebelah kanan itu East Tower. Yang di East Tower itu fasilitas semua yang berhubungan dengan kesehatan. Kayak yoga, gym, ya. Di tengah-tengahnya tuh pool 35 meter. Terus sebelah kirinya itu dia ada gym, yoga, terus ada game room juga sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan pada gambar itu di East Tower, Tower East, itu yang lebih ke arah santai, Pak Andi. Dia ada music room, ada lounge. Jadi semua di sebelah kanan. Jadi kalau saya lihat di sini Pak Riki ya, ini juga fasilitas di lantai 8. Jadi di lantai 8 itu ada private lounge, ada juga pool, dan juga ada juga tamannya di sana. Seperti ini. Kita lihat landscape itu sangat luar biasa indah. Kemudian di unit level 8 ke atas itu bisa lihat view garden dan pool seperti ini. Ini di lantai 8. Iya, lantai 8. Jadi 8. Unit di atas lantai 8 bisa melihat view bagus seperti ini, itu sangat luar biasa sekali. Ini udah seperti resort view-nya. Iya. Nah, ini yang di lantai 54 yang tadi saya bilang, satu lantai 54 ini hanya untuk fasilitas. Ini terdiri dari 5 meeting room atau dining room yang kita bisa pakai reserve satu hari sebelumnya, ya. Terus kemudian ada pool, kemudian ada gym, dan gymnya ini bukan gym yang biasa yang hanya alat seadanya. Alatnya ini komplit dan world class gym, proper gym, gitu. Spa juga ada, ini semua di lantai 54. Jadi kalau misalnya kita keliling di lantai 54, ya, itu kita bisa lihat dari North Melbourne sampai South Melbourne, keliling 360 derajat view-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang di East Tower yang bentuk bangunannya dia agak sedikit keluar. Nah, ini dia lantainya keluar. Satu lantai buat fasilitas. Nah, ini dia seperti di gambar yang bagian bawah ya. Itu poolnya, di atas juga ada poolnya. Jadi infinity pool, jadi kita bisa langsung lihat seluruh kota Melbourne kelihatan dari sini. Eureka Tower juga kelihatan. The highest tower in Melbourne itu kelihatan juga dari sini. Iya. Ya, berikutnya ini dining room, ya, sama lounge. Itu floor to ceilingnya 3 meter tingginya. Jadi kita bisa nikmatin juga fasilitas ini di lantai 54. Kalau kita ada keluarga datang ke Melbourne, ya kita book, ya, satu hari sebelumnya kita bisa pakai untuk pertemuan keluarga. Nah, ini kita langsung masuk ke unitnya. Di acara event webinar Jalin Realty kali ini, siapa yang join di sini dan reserve unit, kita akan berikan insentif yang sangat menarik. Yaitu kita berikan semua furniture seperti pada gambar saya berikut ini. Terus kemudian AC-nya juga ducted, ya. Jadi kalau di Melbourne itu, kalau kita lihat di gambar, dari floor to ceiling-nya kaca, itu mereka akan kasih sama seperti di gambar. Kalau di gambarnya timber flooring, itu akan diberikan unitnya timber flooring. Jadi beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita tahu sendiri gambarnya mungkin seperti ini, tapi begitu kita terima Pak Andi, itu keramik cuma 40x40 atau 60x60, gambarnya sama sekali berbeda jauh dengan realita. Kalau di Australia itu mereka akan kasih sama seperti di gambar, bahkan yang saya lihat ke sana langsung hasilnya lebih bagus daripada gambar. Kebanyakan itu semi furnished properti di Australia, termasuk kitchen set, wardrobe, lemari itu udah include semuanya, bahkan sampai ke cooktop, range hood, bahkan ini project ini Miles Appliance ya. Kemudian juga dishwasher termasuk di sini juga. Tapi untuk kali ini developer memberikan package full furniture. Sofa, meja makan, ranjang itu semua sudah include. Jadi tinggal bawa koper aja ke sana. Betul. Kemudian ini dapurnya. Kalau kita lihat di gambar ini ada island kitchen, ya.
itu mereka akan kasih island kitchen sama seperti di gambar persis, kemudian di lantainya juga timber flooring ya, itu juga mereka akan kasih timber flooring. Dishwasher sudah include di island kitchen, kemudian di dapurnya itu dia ada cooktop, range wood, itu Miles Appliances Eropa brand. Kemudian ini bathroomnya kalau untuk 3 kamar dia ada standing bathtub. Ya. Itu sudah include. Kalau bathroom sih begini adanya, mereka akan sediakan seperti pada gambar semua karena udah nempel semua nih. Kayak mirrornya semua sama persis. Ini contoh 2 bedroom, unit 2 bedroom di lantai 38, 09, 2 bed 2 bath. Harganya 747, kurang lebih 7,5 M ya, dengan luasan internal 67,7. Ini contoh yang di East Tower. Jadi per meter persegi kalau kita hitung itu 11.000. Ya. 11.000 something. Kita bisa lihat dari mulai masuk pintu, ya kan, di sini ketemu dengan kitchen, island sebelah kirinya, ya kan. Kemudian kita masuk. Nah, di sini juga bentuk floor plan yang saya suka, Pak Riki, bahwa ini sangat ada menarik, Pak Andi. privasi di antara masing-masing kamar. Jadi tidak nempel gitu saja. Jadi dibatasi oleh ruang tamu. Dia ada master bedroom sebelah bagian atas dan juga second bedroom di bawah. Jadi kalau misalnya kita bicara di kamar ya mungkin anak nggak mau dengar gitu ya. Ya. Jadi kita bisa bicara nggak nempel antara Betul. kamar satu master bedroom dengan second bedroom yang nggak nempel. Tidak berkaitan. Ini sangat bagus sekali tata ruang dari Melbourne Square ini. Begitu pula angkanya 3809 ya, luar biasa sekali ya. Kebetulan ini saat ini masih available sampai nanti settlement itu komplit semua di September tahun ini. September tahun ini itu sudah komplit. Ini kemudian contoh unit 3 bedroomnya, ya, 3 bedroom, 2 bathroom, dan ada 1 carpark. Tadi kalau 2 bedroom nggak perlu carpark, which is lebih murah, dan juga kalau misalnya mau kemana-mana kita tinggal jalan kaki 5 menit ke tram stop. Saya rasa itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing para investor, apakah ada yang perlu carpark atau ada yang nggak perlu gitu. Luasnya ini 94 meter persegi, 3 kamar. Kemudian ROI itu apa sih? Return of investment. Jadi kita ada perbandingan 2 case nih. Pertama itu dengan cash, kemudian yang case kedua itu dengan loan, ya. Jadi property price kita taruhlah 700.000. Ya, jadi first deposit 10% dari 700.000 itu 70.000, dan uang 10% itu kita taruh di trust account solicitor. Jadi notaris punya account lah kalau di Indo, ya. Jadi 10%-nya masuk ke notaris. Itu kemudian kita tunggu mungkin sampai jadi 1-2 bulan atau 3 bulan di September, kita baru siapin lagi 20% kalau untuk yang loan. Tapi kalau untuk yang cash, mereka harus siapin di September itu 90% dari nilai properti, which is 630.000, 90%-nya. Kalau dengan loan kita hanya menyiapkan 20% lagi, itu 140.000. Sisanya kita loan. Itu pun Jalin kita akan bantu dari sisi pendanaan. Kita akan carikan lender atau bank yang siap mendanai properti kalian. Ya, kemudian return of investment dalam 10 tahun. Kita ketahui bersama, properti di Australia itu 7-10 tahun mereka akan double value, nilainya double. Jadi dengan properti yang sama, contoh 2 kamar tadi harga 700.000, ya. Dalam 10 tahun itu dia punya gain 700.000 lagi. Jadi rumus ROI itu adalah profit dibagi capital. Jadi profitnya 700.000 selipet, ya, dibandingkan dibagi dengan capital. Capitalnya kalau yang kita dengan cash di sini bayar hard cash itu 700.000 dibagi 700.000 itu ROI-nya hanya 10% dalam 10 tahun gitu. Jadi nggak menarik menurut saya. Tapi kalau kita dengan loan, keuntungan kita 700.000 dibagi dengan 210.000 itu per tahunnya 33%. 33,3%. Karena apa? Karena modal kita itu sangat kecil sekali, hanya 210.000 modalnya, capitalnya. Sampai sini saya harap bisa dipahami ya. Jadi keuntungan dibagi dengan modal.
Nah, itu untuk 10 tahun, kalau per tahunnya itu 33%. Gitu. Dan juga kalau bisa saya bilang di sini bahwa properti di Australia itu kalau kita mau invest, misalkan harga properti 7M, kita tidak perlu keluar uang sebesar 7M. Lain halnya di Indonesia ya, kalau saya bilang Pak Riki ya. Betul. Di Indonesia, kalau kita lihat mungkin properti harga 4M atau 5M. Tapi bagaimana cara bayarnya? Cara bayar mereka adalah kita harus cicil dulu, ya kan? Sampai cicilan selesai, kira-kira bangunan kapan jadi? Pengalaman saya biasanya setelah cicilan selesai, itu 1-2 tahun atau Masih bahkan 1-2 tahun. lebih Iya. akan jadi. Tapi kalau di Australia berbeda, di mana kita hanya bayar awal 10% di saat awal, saat ini, kemudian tidak perlu bayar apa-apa lagi sampai dengan bangunan jadi. Di September. Ya, contohnya Tahun ini. proyek ini adalah September. Berarti kita bisa ada waktu untuk saving, untuk DP kedua. Dan juga tidak perlu untuk bayar cash. Kenapa? Karena di sini bisa warga negara asing itu bisa ngambil pinjaman ke bank atau private lender untuk sekarang ini. Jadi kita hanya, istilah kata kita hanya bayar 30% dari nilai properti 7M. Which is kita hanya bayar 2,1M dari nilai aset kita 7M. Itu luar biasa sekali Pak Riki ya. Nggak bisa dibandingin dengan properti lokal di sini. Iya. Ya kan? Memang kenaikannya kalau properti di Indo itu ada yang lebih tinggi, zaman mungkin 2012 itu luar biasa tinggi. Kenaikannya bisa dalam 3 tahun udah 2 kali lipat. 2011-2012 ya? Ya, tapi investor nggak sadari mereka keluarkan full dananya. Contoh, mereka beli ruko, taruhlah 3M. Mereka keluarin full 3M-nya pada saat itu juga. Tapi kalau properti di Australia, kita beli properti 7M pun, 700.000, kita hanya mengeluarkan modal cuma 2,1M. Jadi kenaikan propertinya itu stabil sekali di Melbourne. Dia taruhlah 10% per tahun, 10%. Memang lebih kecil dibanding Indonesia. Yeah. Tapi pasti dan itu aman kalau kita invest di negara Australia. Ya, jadi saya nggak pernah dengar tuh negara Australia mereka ada tanah sengketa gitu ya. Yeah. Kayak di Indo nggak ada. Dan sepengalaman saya kalau di Australia itu, dimana kalau kita sudah serah terima unit, itu berarti kita sudah memiliki sertifikat. Sudah AJB lah. Ya. Sudah pecah sertifikatnya. Sudah pecah sertifikat atau nggak sudah memiliki sertifikat. Lain hal Indonesia. Indonesia kan mungkin dari kita punya serah terima kunci, mungkin dalam waktu 5-6 tahun juga belum juga pecah sertifikat karena pemilikannya itu belum jelas. Tapi kalau misalkan di Australia itu sudah jelas dan legal. Dan kalau misalkan Anda untuk invest properti Australia, uang DP-nya itu mengalir kemana sih? Uang DP kalau di Australia itu tidak mengalir ke developer, melainkan itu ke trust account, atau kita bisa sebut itu third party lah, notaris. Jadi account lawyer third party, ya kan? Itu dia akan tampung di sana dulu sampai nanti sudah serah terima, baru uang itu akan diberikan ke developer. Ya, betul. Jadi dalam hal ini developer juga tidak mau sebenarnya untuk memperlambat pembangunan. Karena apa? Once mereka udah serah terima, mereka akan dapat uangnya. Jadi selama ini DP Anda awal 10% itu tidak ada di uang developer, tapi di trust account. Gitu. Lain halnya developer. Jadi kita bukan, istilah kata bukan menjelek-jelekan properti lokal kita, tidak. Tapi kita hanya bicara mengenai legalitas dan lebih fair bagaimana. Karena jujur, mungkin Anda yang bermain properti di lokal Indonesia juga tahu pastikan bahwa uang itu akan mengalir ke developer. Developer akan putar dulu uang tersebut, akan membangun. Tapi beda hal di Australia. Di Australia itu uang DP awal kita itu di-keep di lawyer trust account. Jadi sewaktu-waktu developer tidak jadi bangun, ya kan, uang 10% akan kembali full ke klien tanpa ada potongan apapun. Dan case ini pun juga selama berjalannya waktu kita pernah juga menghadapi beberapa developer yang tidak jadi bangun dan akhirnya uangnya dikembalikan. Akhirnya klien tersebut akan cari properti lain
dengan kita juga. Tapi kalau untuk Melbourne Square ini bangunannya sudah berdiri. Bangunan Jadi tinggal 3 untuk bulan, Pak Andi. Melbourne Square itu sudah jadi, bahkan untuk yang level 28 ke bawah itu sudah serah terima di Februari awal tahun inilah 2020. Di awal tahun 2020 Iya. ini sudah serah terima, iya betul. Ya. Oke, jadi ini insentif untuk kali ini itu kita berikan free FIRB. Itu FIRB itu Foreign Investment Review Board. Jadi setiap orang asing itu harus mengisi form itu, mengajukan mereka bisa nggak beli properti di sana. Selama kalian nggak ada criminal record, nggak ada tagihan tertunggak di Australia, itu aman. Itu nilainya form FIRB itu 5.700 untuk properti di bawah 1 juta, itu developer kasih free. Kemudian ada rebate upon settlement itu 3% dari nilai properti, kurang lebih itu sekitar 25.000 Australian dollar. Kemudian yang menarik lagi, ini ada free furniture package. Jadi kalau kalian tadi lihat gambar unitnya, dalamnya seperti apa, itu akan dikasih free furniture package seperti itu jadinya. Jadi 3 insentif ini hanya berlaku di webinar kali ini. Ya, hanya untuk webinar kali ini ada 3 insentif yang sangat menarik sekali. Kemudian saya juga ingin membagikan share mengenai pengalaman kita yang sebelumnya ke Melbourne di tahun 2019 ya Pak Riki ya. Ya. Bahwa setelah dia sudah serah terima kurang lebih hampir 3 tahun properti tersebut, ya kan? Pada saat beliau ke Melbourne, dia ada kesempatan karena unit tersebut tidak tersewakan. Jadi dia bisa lihat ke unitnya dan dia lihat di sana itu benar-benar seperti baru lagi. Seperti masih baru. Hanya ada gompelan sedikit dan itu pun diperbaiki. Jadi kalau kita bisa bilang di sini, kita tidak usah takut untuk menyewakan properti kita karena di sana itu sangat-sangat menjaga. Karena tenant pada saat mereka sewa di satu unit, jika dia sudah ada blacklist, maka dia tidak bisa sewa di satu benua Australia. Maka dari itu tenant di Australia sangat menjaga unitnya. Oke. Kali ini kita akan buka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan baik mengenai Jalin Realty maupun mengenai Project Melbourne Square di sini. Apa yang Anda ingin tanyakan? Apakah Anda ingin menanyakan mengenai lokasi lebih detail atau mengenai ada apa saja di Melbourne Square tersebut? Apakah sudah jadi atau apa? Silakan. Di sini ada satu room chat, ya kan, yang Anda bisa ketik. Anda bisa menanyakan pertanyaan jika Anda ingin berkenan. Kemudian, saya mendapat pertanyaan juga mengenai ada salah satu pertanyaan menanyakan bahwa berapa tinggi dari berapa tinggi unit tersebut ya, betul, dari floor to ceiling gitu ya. Kita bacakan ini dari Josh ya. Ada yang menanyakan floor, mungkin maksudnya floor to ceiling. Floor to ceiling di unit itu 2,7 meter di setiap unit ya, kecuali dia penthouse. Terus kemudian di fasilitasnya di lantai 8 dan lantai 54 itu tadi itu 3 meter tingginya. Kemudian yang kedua ini ada dari Mega ya, Ibu Mega. Itu bunga loan-nya berapa? Oke, bunga loan sekarang ini baik itu bank atau private lender itu semua sama, kurang lebih yang di bank HSBC itu 5,2%. Terus kemudian private lender lagi ada promo sedikit lebih rendah itu 4,8% per tahunnya. Gitu. 4,48%, betul. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Ali, ya kan? Mungkin yang dari tadi Pak Riki ceritakan mengenai return of investment, beliau menanyakan mengapa bunga loan-nya belum dihitung selama 10 tahun. Oke, di sini. Jadi, kenapa tidak kita hitung? Karena adalah satu hal lagi bahwa kita melihat kalau kita dari sisi investor, ya kan, maka unit tersebut akan kita sewakan. Uang sewa tersebut digunakan untuk membayar pinjaman. Jadi, jika kita mengambil pinjaman ke bank, biasanya untuk installment setiap bulannya
si pemilik unit tidak perlu bayar apa-apa lagi. Karena apa? Karena unitnya setelah disewakan, uang dari sewa bisa untuk menutupi cicilan. Dan jika masih ada kelebihan, uang tersebut nanti akan mengalir ke rekening pribadi pemilik tersebut. Jadi nanti misalkan Jalin Property Manager akan tanya, kita ada kelebihan uang sekitar mungkin 5.000 Aussie atau mungkin 10.000 Aussie, ini biar taruh di saving account aja atau mau ditarik. Itu kebijakan kebebasan dari pihak si pemilik. Kemudian mudahnya begini, tadi kalau kita assuming properti 700.000, ya kan, kita modal 210.000, loannya berarti 400.000 lah, ya kan, 400.000 dikalikan dengan rata-rata, taruhlah paling besarnya 5%, itu setahun bayar bunganya aja sama pokoknya itu cuma 20.000 Australian dollar. Sedangkan sewaannya dari nilai 700.000 dikali 5% itu 35.000. Jadi masih surplus banyak. Jadi jangan khawatir mengenai cicilannya. Begitu kalian keluar 10% ya untuk DP, terus kemudian September 20%, sisanya loan 70%, loannya nggak usah dipikirin. Itu si penyewa yang akan bayarin cicilannya. Bahkan surplusnya pun itu kalian bisa nikmati. Begitu. Dan jangan lupa itu ada council rate, ada water rate, ada insurance, ada body corporate atau maintenance, itu tanggungan landlord atau pemilik. Itu kita hitungin semua, itu masih surplus. Untuk 2 kamar itu per tahun ya, kita selalu hitung per tahun kalau buat investor, karena lebih enak hitungnya. Setahun itu 4.000. 4.000 2 kamar, ya. 2 kamar ya. Terus water rate itu 665 per tahun. Kemudian council 1.000. Jadi kalau di total 1.665 ditambah 4.000, 5.000 lebih baru setahun. Untuk 2 bedroom ya? Untuk 2 kamar, ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, perlu syarat apa saja untuk apply FIRB? Jadi nanti pada saat kita ingin invest properti di Australia, kita akan kasih satu form, yaitu form FIRB. Anda hanya perlu mengisikan nama, identitas diri, ya kan? Selama Anda tidak pernah tinggal di Australia, di Sydney, Melbourne, atau dimanapun, ya kan, dan tidak ada tunggakan, itu tidak ada masalah. Karena Australia masih membuka investor asing untuk invest properti di sana. Tapi apabila Anda pernah tinggal di Australia dan ada tunggakan atau ada beberapa kewajiban yang belum dipenuhi, nah di situ Anda harus memenuhi kewajiban tersebut dan bisa untuk apply FIRB dan istilah kata di approve. Jadi tidak ada masalah. Ini ada pertanyaan dari Bu Nana ini. Untuk 1 bedroomnya, apakah ada car space? Untuk 1 bedroom kebetulan sudah sold out ya. Dan 1 bedroom, 2 bedroom itu nggak ada car park, hanya 3 bedroom yang ada car parknya. Ya, itu harga 1 juta ke atas yang 3 bedroom. Yang 2 bedroom 700 sekian itu nggak ada car park. Ya, kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Oscar mengenai unit ini ada balkon apa tidak. Tadi kita share untuk 2 bedroom memang tidak ada balkon, hanya internal. Tapi kita juga ada beberapa floor plan lagi yang akan bisa kita share juga ke Pak Oscar. Dan juga tadi kalau misalkan kita lihat untuk 3 bedroom ya, itu ada balkon. Jadi 2 bedroom, 3 bedroom itu ada yang ada balkon, ada yang internal saja, tergantung dari floor plan. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Oscar mau ada informasi lebih lanjut, nanti akan saya kirimkan detail ke Pak Oscar. Kemudian furniture itu seharga berapa? Setara kalau furniture itu kira-kira sekitar 20.000. 20.000 ya? Iya. Aussie dollar. Kurang lebih 200 juta. Ya, ada lagi dari Pak Susanto. Apakah ada jaminan sewa? Jika ada, berapa? Untuk project Melbourne Square ini kita tidak ada berikan garansi sewa karena developer OSK ini sangat confident sekali dengan produknya. Karena lokasinya berlokasi di South Bank, itu dekat ke Crown Casino, ya, dekat ke mana-mana juga dekat ke Royal Botanical, ke Eureka Tower,
Jadi office semua di sekeliling itu, jadi tidak ada garansi sewa. Lagian kalau untuk sewa-sewaan itu nggak perlu khawatir Bapak Ibu, karena sewaan di Melbourne itu vacancy rate-nya itu tingkat kekosongan di sana sangat rendah. Di suburb itu 1,9%. Jadi dari 100 orang paling cuma ada 1-2 unit yang nggak kesewa, yang lainnya kesewa. Karena tingkat kekosongan itu sangat kecil kalau di Melbourne. Mungkin kalau yang banyak pengalaman di Indonesia gitu ya, dia punya properti, ruko atau rumah atau apartemen susah sekali tersewa karena di Indonesia ini oversupply. Karena pengalaman kita selama ini 10 tahun di properti Australia tidak pernah ada klien kita atau investor kita setelah serah terima dan tidak tersewakan. Semuanya tersewakan. Paling lama itu sekitar 2 minggu kosong ya Pak Riki ya? Terus Betul, 2 minggu betul, ya? betul. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ada teman atau saudara di Melbourne yang sulit mencarikan tenan, hubungi kita akan bantu kalian. Ya. Dengan cepat itu pasti akan tersewa. Kita akan bantu dengan senang hati. Oke, ada lagi dari Pak Susanto. Bagaimana jika loan tidak disetujui? Apakah uang DP akan dikembalikan? Jawabannya tentu tidak. Karena bagaimanapun uang DP itu istilah kata down payment untuk Itu komitmen properti. fee, itu komitmen fee. Ya Jadi kan? 10% itu di notaris ya. Ya. Itu artinya kita sudah berkomitmen kalau ini kita akan lanjut sampai Betul. September, sampai settlement. Jadi bagaimana caranya? Kita ada finance broker, ya kan, di Australia. Jadi kita bisa apply loan di sana dengan menggunakan data kita juga di sana, istilah kata, dan kebanyakan sampai saat ini approve. Tapi jika benar-benar sudah mentok, ya kan, tidak bisa Kita ambil pindah loan ke lender atau lain. apa, kita bisa juga cari lender lain. Karena kita ada Banyak beberapa sekali lender. Jadi pilihan juga mau dengan interest berapa, mau dengan pinjaman berapa besar gitu kan, ada pilihannya di sana. Dan kalau memang juga tidak ketemu juga atau di sana, jadi kita bisa nominee. Jadi kita bisa nominee, istilah kata kita bisa jual kembali sebelum serah terima. Gitu. Jadi tidak mentok begitu, jadi kita tidak hangus DP begitu saja, tapi kita bisa jual kembali juga yang tersebut. Oke, kemudian yang 3 kamar maintenance fee-nya all in berapa dari Jos ya? Oke. Kalau untuk 3 kamar sendiri Pak Riki kira-kira kalau tadi kan untuk 2 kamar paling maintenance-nya untuk 3 kamar 6.000 per tahun. 6.000 per tahun. Ya, seperti itu. Bedroom dia ada carpark, maintenance-nya setahun 6.000. Oke, dari Pali, harga unit sudah naik berapa persen sejak penjualan perdana? Oke. Kita bisa bedakan antara properti di Australia dengan properti Indonesia. Jadi kalau misalkan Anda familiar dengan minggu depan harga naik, minggu depan harga naik itu kan harganya digoreng-goreng gitu kan. Tapi kalau di Australia ya kan pada saat launching sampai dengan serah terima harga masih sama. Ada kenaikan pada saat setelah serah terima ke depannya, itu mulai kenaikan, dan kenaikan itu pun tidak bisa kita bilang istilah kata nilainya double, tidak. Kenaikan 8 sampai 10% per tahun. Dia lebih istilah kata lebih apa ya Pak Riki ya, lebih. Jadi di Australia ini government kontrol sekali harga properti. Jadi Ya. developer nggak bisa seenak-enaknya, mereka akan naikkan lagi. Mereka akan kontrol. Government akan kontrol, nggak boleh developer naikin harga begitu cepatnya seperti di Indonesia karena mereka takut properti mereka bubble di Australia, nggak boleh. Jadi begitu dia jadi ya saat ini nih di September mungkin kedepannya mereka pasti akan naikkan karena harga dari sekarang dari pertama kali 2016 soft launching sampai sekarang itu belum ada kenaikan. Begitu dia jadi paling naik sekitar nggak banyak di Australia, apalagi COVID begini kita lihat paling dia naiknya cuma 5%. Nanti tahun berikutnya kalau COVID udah hilang bisa mungkin 12% atau 10%. Pokoknya kita bilang 7 sampai 10 tahun mereka dari history properti Australia itu 7 sampai 10 tahun mereka double value. Jadi kita bisa bilang setahunnya pukul rata-rata 10%. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Oscar menanyakan bahwa berapa jauh dari Crown Casino? Seperti Pak Riki tadi sudah bilang bahwa walking distance hanya 5 menit jalan sekali, ya ke Crown kita Casino. bisa Google juga dari Kavanga Street ya, ini lokasi Melbourne Square.
itu ke Crown Casino atau ke Tram Stop itu cuma 5 menit jalan kaki. Memang daerah entertainment di sana. Ya, ada lagi dari Pak Tommy menanyakan bahwa ya, cicilan setelah DP itu orang lokal atau foreigner? Cicilan setelah DP. Oke, mungkin maksudnya dalam artian waktu kita ngambil pinjaman ke bank. Jadi itu terbuka juga untuk warga negara asing. Jadi kita bisa bilang di sini kalau untuk brand new project itu masih welcome untuk foreigner, warga negara asing untuk invest. Tapi untuk secondary market, istilah kata secondary market itu hanya PR atau season yang bisa beli. Tapi kalau untuk sewa, ini pertanyaan Pak Tommy ya, foreigner bisa nggak? Kalau untuk sewa, foreigner pasti bisa. Oh iya? Orang lokal bisa. Orang lokal bisa. Jadi kita hanya modal DP doang, 10, kemudian 20%, sisanya loan 70%, kemudian installment-nya akan dibayarkan oleh penyewa. Betul. Oke, dari Pak Oscar lagi. Sekarang sedang pandemik, ya kan? Kemudian bagaimana kita tanda tangan dan unitnya kalau masih online bisa jual suatu waktu? Oke. Gimana Pak Riki? Jadi Pak Oscar menanyakan apabila pandemik seperti ini, ya kan? Apakah perlu ke sana atau bagaimana? Jadi kontrak itu mereka akan kirim dari Australia ke kantor kita, terus kita akan biasa kita tanda tandai, kita explain ke kliennya, mereka tanda tangan di mana aja, kemudian kita kirim ke pembeli, mereka tanda tangan, kita kirim balik ke Australia. Seperti itu exchange-nya. Bisa. Jadi istilah kata tidak perlu ke Australia atau tidak perlu ke Melbourne, cukup semuanya di-handle di Indonesia. Baik dari mulai kita pembelian sampai kita settlement serah terima dan juga kita apply loan. Jadi klien kita pun juga kebanyakan stay di sini aja Jakarta atau stay di Bandung dan di Surabaya untuk settlement. Semua itu kita yang bantu mulai dari finance-nya, mulai dari serah terima kunci. Seperti kalian kalau sudah settlement, serah terima kunci juga dari GPM itu kita akan bantu kolekinya. Baru kita akan bantu iklankan unitnya, foto-foto iklankan unitnya, gitu. Jadi itulah gunanya Jalin Realty International ini. Jadi kita agent property, kita akan membantu semua fasilitas yang ada untuk kenyamanan customer kami. Kemudian kalau masih dalam pinjaman, apakah bisa dijual? Bisa jawabannya. Jadi di sana itu tidak istilah kata tidak terlalu kaku seperti Indonesia. Jadi dalam arti Indonesia kalau misalkan masih pinjaman ke bank harus lunasin atau apa, tapi di sana itu waktu masih pinjaman pun bisa kita jual. Kita langsung jual atau kita auction berapa harga market pada saat itu, ya. Jadi kalau misalnya begitu deal, contoh harga market 800 pada saat itu, ya udah kita jual 800 ya. Kemudian si pembeli itu langsung dananya itu dia itu mau loan lagi kah atau dia cash itu langsung dibayarkan ke bank kita. Jadi kita hanya ambil difference-nya aja, gain-nya aja. Gitu. Ya, dari Pak Ali, selain bunga pinjaman masih ada biaya lain? Ya, seperti tadi Pak Riki bilang, ada juga dalam hal di sini ada biaya maintenance yang harus dibayarkan oleh pemilik, ya kan? Biaya cancel atau biaya kewilayahan dan juga abodemen air. Itu yang harus dibayarkan. Itu istilah kata fixed cost annually atau kita harus bayarkan per 3 bulan sekali. Jadi kalau memang tanyakan mungkin di Indonesia bilang kok maintenance kita yang bayar, istilah kata pemilik yang bayar bukannya penyewa. Honestly hanya di Indonesia saja di mana maintenance dibayar oleh penyewa. Di negara lain semua maintenance yang bayar adalah pemilik atau landlord. Oke, ini masuk lagi pertanyaan banyak sekali Pak Umar. Ya. Singkat aja ya Pak Umar, sertifikat berupa hak guna bangun atau hak milik. Melbourne Square ini sertifikatnya strata title atau hak milik selamanya, freehold. Kita sebut freehold, hak milik. Kemudian Pak Oscar, apply loan di HSBC akan muncul bisa rekening. Saya pernah ke HSBC, Australia, they need face to face or for opening account. Jadi untuk Pak Oscar, HSBC, kalau Pak Oscar HSBC Premier di Indonesia, kita bisa langsung bukakan account di Australia. Bisa langsung. Jadi nggak perlu face to face lagi dalam kondisi seperti ini. Bisa langsung. Oke, dari Pak Jos juga tadi luas 3 bedroom. Luas 3 bedroom itu 133 meter persegi. Tapi kita ada beberapa shop floor plan juga, nanti kita bisa ya, yang paling kecil itu 93 sampai
ada 150. 150 sekian. Dan penthouse mungkin bisa lebih besar lagi Pak Riki Penthouse ya. sudah sold out juga, udah nggak ada. Sudah sold out ya. Oke. Penthouse ya. Kemudian Pak Tommy, cicilan itu pakai bank Aussie atau pakai... Oke, kita ada dua pilihan. Bisa pakai bank, which is sekarang Bank pasti masih Bank Aussie. Bank Aussie, ya kan, itu banyak sekarang untuk bank HSBC lah yang masih open. Asalkan tadi Pak Riki bilang, harus nasabah Premier HSBC, ya kan. Kemudian sisanya kita akan pakai private lender, which is sekarang antara private lender dan juga bank. Untuk interest rate-nya pinjaman, jadi untuk bunga pinjamannya itu sudah istilah kata sudah berapa ya? Bahkan kompetitif lah. Kompetitif kata Bahkan bilang. saat ini private lender lebih murah, 4,48% per tahun. Ya, HSBC masih 5%. Bank, iya. Oke, Pak Oscar, nanti saya akan kirimkan mengenai floor plan yang available untuk 2 bedroom dan 3 bedroom ya. Atau bisa scan barcode kita di layar. Ya. Itu bisa langsung ke WhatsApp kita berdua untuk hal lebih lanjut untuk ditanyakan. Kemudian Pak Yusuf, apabila sudah beli ingin jual, apakah bisa jual ke citizen Indonesia? Nggak bisa. Jadi kalau untuk kalian yang sudah ada properti, kalian mau jual itu harus ke orang lokal Australia atau PR Australia gitu. Jadi nggak bisa ke orang Indo dijualnya gitu, Pak Yusuf. Tapi kebetulan kalau misalkan Anda mendengarkan di bulan lalu, kita ada share mengenai resale property, di mana beberapa klien kita baik di Indonesia maupun klien kita di Singapura maupun di Malaysia, pada saat dia sudah serah terima dan memiliki unit, kemudian dia ingin menjual kembali, itu chance-nya itu untuk kita penjualan kembali itu hampir sebagian besar berhasil. Baik di CBD maupun di suburb, baik rumah maupun apartemen. Jadi kita ada beberapa pilihan, istilah kata kita juga ada tim dari resell, kita akan bantu untuk jualkan juga di harga yang tidak bisa kita main-main harganya. Jadi dalam arti gini, sebelum Anda menjual kembali unit Anda, kita akan memberikan data berupa harga market pada saat ini. Jadi kita tidak serta-merta, oke, saya beli mungkin 7M, 700.000. Saya mau jual mungkin di kisaran harga 900 atau 1 juta atau 1.200.000 itu kan tidak. Tapi kita akan memberikan data ya kan mengenai market analisis pada saat itu ya kan pada angka atau nilai berapa yang bisa masuk ke pasaran, yang realistis, yang real di sana. Gitu. Berapa total unit di East Tower dan West Tower? Oke, Pak Umar. Jadi total dari unit dari West dan East Tower itu ada 1043 unit. Di mana total lift itu untuk West Tower ada 4 lift dan untuk East Tower itu ada 5 lift dan 2 lift untuk yang ke penthouse atau enggak istilah kata untuk premium unit di atas. Kemudian Pak Oscar, properti di Australia nggak ada pajak tambahan untuk foreigner? Oke. Kalau untuk properti di Australia, kita untuk foreigner namanya ada foreign surcharge. Tetap ada kena pajak tambahan, ya kan? Itu sebesar dari total stamp duty itu kalau nggak 8% kalau untuk foreign foreigner. Iya. 8% plus stamp duty 5%. Tapi untuk webinar kali ini, developer akan absorb 3%-nya. Rebate. Gitu. Oke, ada lagi dari Pak Riko. Apakah dengan memiliki properti di Melbourne bisa melalui PR? Oke, tidak menjamin mendapatkan PR, ya kan? Tapi menambah poin betul. Jadi kalau ada yang bilang, saya beli properti Australia bisa lewat PR, tidak. Hanya menambah poin benar. Dan juga jika kita mau nge-apply visa ke Australia dengan adanya kita punya properti sana itu sangat membantu sekali di sana. Udah ada Bu Bega, untuk disewakan lebih favorit berapa bedroom? 2 kamar udah paling ideal, 2 bedroom. Kalau 1 bedroom mungkin kecilan, 2 bedroom udah paling ideal gitu. Tapi kalau untuk tinggal yang anaknya mungkin ada 2, 3, mungkin 3 bedroom lebih
tergantung balik lagi ke keperluannya apa. Tapi kalau hanya untuk purely investment itu 2 bedroom ideal. Oke. Baik, Pak Andi. Oke, Saya rasa udah ya, cukup. Sampai saat ini sudah ada beberapa pertanyaan dan juga kita masih membuka kesempatan jika Anda ingin bertanya kembali, kita sediakan itu ada WhatsApp dan juga ada email. Kita akan memberikan beberapa alternatif, beberapa unit yang masih available untuk Anda semua. Oke, mungkin webinar ini kita akan sudahi untuk kali ini. Dan juga sampai ketemu lagi untuk kedepannya. Salam sukses.